Di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, kita kurang mendoakan orang tua. Kita kurang mendoakan orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri anak soleh, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Maka lihatlah diri kita, apa kita sering mendoakan kedua orang tua kita dengan tulus. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebaikan-kebaikan orang tua dalam Al-Qur'an tentang bagaimana susahnya ibu, bagaimana mengandungnya, bagaimana melahirkannya, bagaimana menyusui, bagaimana merawat. Karena itu kebaikan-kebaikan yang kita lupakan ketika kita masih kecil. Yang tidak pernah kita ingat di saat-saat susah. Oleh karenanya Allah langsung turun tangan untuk mengingatkan akan hal itu. Agar kita tidak lupa. Agar kita senantiasa mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita. Bahkan sebagian salaf mengatakan, di antara bentuk bakti adalah mendoakan orang tua setiap salat. Ma'asyiral muslimin, jadilah orang yang ingat dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Kapan kita telah berhasil, jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sungguhnya keberhasilan ada sebabnya. Ketika kita telah menempuh sebabnya, kita harus berterima kasih kepada sebab tersebut. Orang tua kita adalah pintu surga buat anak-anak. Ada yang orang tuanya jahat sama anak. Tapi ingat, engkau pernah kecil yang saat itu engkau sangat membutuhkan kedua orang tua. Engkau pernah di gendongan mereka. Engkau pernah kencing mungkin di baju mereka. Engkau pernah membangunkan mereka ketika mereka sedang tidur. Engkau pernah sakit, kemudian keduanya harus mengantarkanmu ke rumah sakit. Ada banyak ceritamu dengan orang tua yang seharusnya kisah perjalanan hidupmu bersama orang tua engkau sempurnakan dengan sekarang berbuat baik kepada orang tua. Oke, dia menyakitin. Ya udah, ketika engkau sudah tahu orang tuamu seperti itu, jadilah orang yang cuek, masa bodoh. Nggak usah dimasukkan ke hati. Lakukan yang seharusnya engkau lakukan terhadap orang tua. Bicara orang tua, engkau punya kewajiban memberikan nafkah, oke, berikan kepada orang tua nafkah. Kalau permintaannya aneh-aneh, ya engkau nggak harus turutin. Tapi kalau bicara orang tua, telepon, angkat teleponnya, ya udah dengerin. Kadang nggak usah didengerin, biar dia ngoceh, ngomong ini tuh. Dia sudah tua. Mungkin dia juga punya masalah sehingga dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Karena kewajiban kita berbakti sama orang tua itu saat orang tua kita mukmin yang soleh, kita wajib berbakti. Kalau orang tua kita muslim tapi fasik, kita tetap wajib berbakti. Kalau orang tua kita kafir, orang tua kita kafir dan menyuruh kepada kekafiran, tetap berbakti. Tapi tidak mentaati perintah dia untuk melakukan kekufuran. Maka nasihat ana, mulailah belajar menjadi orang yang tebal kupingnya, yang tidak semua ucapannya, omongan orang tua dimasukkan ke hati, dan engkau ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua, sehingga keburukan itu ya nggak seberapa dengan kebaikan mereka kepadamu yang mengajarimu sampai engkau bisa jalan, engkau bisa berbicara, engkau bisa besar seperti itu. Teman-teman sekalian, Allah dengan kemahamurahannya menjadikan orang tua ini sebagai pintu surga. Pintu surga. Mudah sekali. Senyum dengan mereka, ramah dengan mereka, penuhi kebutuhannya, cari keriduannya. Sampai jelas sekali sabda Nabi SAW, ridhonya Allah berada di ridho kedua orang tua. Artinya kalau mereka sudah ridho dengan kita, selesai urusannya. Dan orang tua itu, teman-teman sekalian, sangat bangga dengan anaknya, bangga dengan kita. Kadang-kadang saya cuma buat sesuatu yang kecil untuk ayah saya. Kalau datang saya bukain pintu mobil, lalu saya biarkan beliau naik, habis saya naik beliau tutup. Saya cuma niat memang mengkhidmat dengan ayah saya. Apa saja saya bisa lakukan. Sebab ayah saya bilang, sudah nggak usah. Saya bilang, jangan, abah tolak. Karena ini kesempatan saya cari pahala. Biarkan saya lakukan apa saja. Maka beliau mengerti gitu. Ternyata itu diceritain sama temannya semua. Gitu kan. Banyak orang tahu kalau memang saya pernah lakukan. Padahal tidak niat untuk diceritain. Tapi mereka sangat bangga dengan perbuatan anaknya gitu. Ya. Jangan anggap remeh teman-teman orang tua kita. Walaupun beliau-beliau ngomong tidak jelas omongannya, karena jenjang pendidikan, karena bahasanya bercampur dengan bahasa kampung, tetap dengar. Selalu merendah, begitu perintah agama kita. Usahakan langkah kita di belakangnya. Para sahabat ridwanullah alaihim paling seperti itu. Kalau mereka jalan, kalau orang tuanya jalan, mereka di belakang orang tuanya. Siap khidmah, bantu apapun. Disuruh ini, disuruh itu, semua dijalankan oleh mereka.